Jemaat milik Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuki panggilan beribadah dengan bersama-sama memujikan PKJ nomor 11 bait yang pertama. Inilah hari Minggu. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita sucikan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan, kita wujudkan syukur kita di hadapan Allah karena pemeliharaan dan cinta kasih-Nya dengan menggunakan bait yang kedua dan yang ketiga. Mari datang padanya menyembah serta sujud. Kita masuk pada pengakuan dosa.
Kita bersama mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita wujud nyatakan penyesalan kita dengan pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita pujikan bait 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat terkasih, bersukacitalah kita karena sesaat lagi kita akan bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diberikan oleh Tuhan kita melalui Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima. Berikutnya, petunjuk hidup baru terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita nyatakan kesanggupan kita melalui pujian kesanggupan dari PKJ 179, bait 1 dan 2. Kasih paling agung. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk memberikan persembahan pada ibadah ini. Adapun ayat pengantar persembahan diambil dari Mazmur 98. Mazmur 98, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh umat bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Adapun pengumpulan persembahan, kita iringi dengan pujian dari PKJ nomor 148, bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, perkenankan kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu untuk senantiasa mengucapkan syukur karena atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Maka pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berbakti mengabdi kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, Kau beri kami untuk memberikan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan yang tidak seberapa ini Tuhan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran nama Tuhan di gereja kami ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan. Dan Bapa, kiranya juga Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan kepada kami yang mengelola persembahan ini, sehingga setiap persembahan yang ada di gereja kami hanya untuk kebesaran nama Tuhan, dan jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat
yang akan merusak persembahan ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi kemampuan kami untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Dan Bapa, pada ibadah ini kami serahkan Bapak Pendeta Setia Utomo yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Bapak Pendeta Setia Utomo hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan waktu seutuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan pada ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita menerima bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. LAI memberi perikop ini judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di Minggu Paskah yang ke-6 ini kita mendapatkan tema dipersatukan dalam iman dan kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita belajar tentang bagaimana dipersatukan dalam iman dan kasih, saya teringat pepatah Jawa yang mengatakan wong ing donya iki cuman mampir ngombe. Jadi urip itu hanya mampir ngombe. Bapak Ibu, pepatah Jawa ini tidak hanya berbicara tentang kesementaraan hidup manusia karena sekedar mampir. Tetapi ada pelajaran yang lain, bukan hanya berbicara tentang kesementaraan, tetapi menunjukkan bahwasanya semua yang pernah hidup di bumi ini adalah sesama peziarah, bukan penghuni asli dari
bumi ini, dari dunia ini. Karena sebagai sesama peziarah, ya meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda, maka dituntut saling memahami satu sama lain. Karena sadermo mampir ngombe. Kalau hanya mampir saja itu kan sesaat. Tapi tidak hanya sekedar sesaat, tetapi kita juga sesama pelancong, sesama peziarah. Kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus juga berbicara, kita ini adalah pengembara. Kita ini bukan penduduk asli di bumi ini. Kita ini peziarah. Nah Bapak Ibu, kalau bicara tentang posisi sebagai peziarah atau pelancong atau pengembara, saya itu punya pengalaman ketika dulu masih naik Vespa. Komunitas pemakai Vespa itu berbeda dengan komunitas Yamaha atau Honda. Jadi kalau di jalan ada Vespa berhenti, entah itu karena businya atau kompresinya hilang atau apalah, itu sesama pengendara Vespa mesti berhenti. Saya tidak tahu itu tradisi sejak kapan begitu. Berbeda dengan kalau itu Yamaha atau Honda gitu. Tidak ada yang memperhatikan. Tetapi sesama pengendara Vespa itu ya, mungkin karena punya pengalaman yang sama, jadi mau nggak mau mesti harus berhenti. Lah sekarang ini di zaman modern, media sosial juga sangat menolong. Ada komunitas Pantermania, ada Kijang Mania dan sebagainya. Dan komunitas itu menjadi apa? Komunitas itu dibentuk di Facebook dan kalau ada berhenti di jalan, mereka akan men-share kendala atau macet atau mogoknya ya, di jalan itu. Paling tidak minta bantuan bengkel yang terdekat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita berbicara tentang para peziarah, para pengelana, saya belajar banyak dari tadi. Yang pertama komunitas Vespa. Di situ betul-betul disatukan ya. Kalau apa itu ya pengendara Vespa itu ada perasaan sama. Satu saat dia juga bisa mogok ya. Saya tidak tahu apakah budaya semacam ini saling peduli, memperhatikan dan mau berhenti itu masih ada atau tidak karena sudah lama tidak mengendara Vespa. Baik Bapak Ibu, jadi saat ini bacaan kita saat ini itu berbicara tentang kebersatuan kita di dalam Kristus. Dan kita semua harus merangkul kehidupan itu dengan kasih Kristus. Jadi bacaan kita hari ini berbicara tentang kasih Allah yang merangkul semua orang. Jadi kalau kita lebih dulu sudah dirangkul oleh Allah, bacaan-bacaan ini memanggil kita untuk merangkul kehidupan, merangkul semua orang. Karena Allah adalah kasih dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mempraktekkan kasih itu dalam tindakan. Jadi mereka yang mampu mengasihi Allah tadi dikatakan mampu pula mengalahkan egonya sendiri. Karena dengan ego itu seringkali mengisolasi manusia pada ketakutan. Ya. Dengan ego itu membuat orang jadi abai dan tidak peduli. Jadi mereka harus belajar untuk bersedia berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Sehingga melalui pengorbanan itu akan mampu mengubah kehidupan, mengubah dunia kita. Sehingga melalui orang yang mengaku percaya dan menerima kasih dari Allah tadi, mampu menciptakan komunitas kasih yang baru. Jadi pada dasarnya orang yang sudah menerima kasih itu dipanggil untuk membentuk komunitas yang baru. Mari kita belajar dari bacaan Kisah Para Rasul. Jelas-jelas bacaan Kisah Para Rasul ini berbicara atau ya menyinggung sesuatu yang secara radikal inklusif. Kita tahu kisah Petrus ya, dalam bacaan Galatia juga Petrus pernah dinasihati oleh Paulus terkait dengan sikapnya terhadap mereka yang bersunat dan yang tidak bersunat.
Nah, dalam bacaan kisah para rasul ini, penulis kisah para rasul, Lukas menyaksikan ada perubahan radikal yang dimiliki oleh Petrus. Kita tahu bagaimana Petrus mendapatkan pewahyuan, disodori sejumlah makanan, lalu diminta oleh Allah untuk memakan makanan yang disodorkan kepadanya. Dan Petrus terhambat pada kebiasaan halal dan haramnya. Karena di makanan yang disodorkan itu ada jenis makanan yang termasuk haram. Tetapi Petrus memerintahkan, engkau harus taat pada perintah Allah. Kamu harus taat bukan pada cara adat istiadat Yahudi, tapi pada cara baru Allah. Dan kita tahu itu terkait dengan tugas selanjutnya Petrus ketika ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Jadi Cornelius ini adalah salah satu proselyt orang Romawi yang percaya kepada agama Yahudi. Cornelius ini mengaku pada atau percaya kepada kitab Taurat Musa. Dan diceritakan Cornelius ini menerima tuntunan Roh Kudus, diperintahkan untuk mengundang Petrus. Dan kita tahu bagaimana caranya Roh Kudus memerintahkan, entah lewat penglihatan, entah lewat mimpi, tetapi jelas-jelas Cornelius ini orang kafir dalam terminologi orang Yahudi, karena orang Romawi. Tetapi nyatanya dia menerima bimbingan. Dalam perjalanan spiritualnya, dia menerima bimbingan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ini jelas tantangan bagi kita untuk mampu memperluas pemahaman kita tentang kasih Allah. Ternyata kasih Allah itu menjangkau semua orang. Dan kita lihat Petrus mula-mula ada keengganan soal makanan yang haram dan halal tadi. Akhirnya dia harus mengunjungi rumah Cornelius. Dan di sana terlihat, karena kebetulan Petrus diiringi oleh orang-orang Kristen yang Yahudi yang nyata-nyata bersunat. Yang mengiringi Petrus ini jadi terheran-heran karena Cornelius dan seisi keluarganya ternyata juga mendapatkan Roh Kudus. Nah, dari situ Petrus bertanya, apakah ada halangan kalau orang ini dibaptis? Dan mereka orang-orang yang Yahudi yang bersunat tadi mengatakan tidak ada halangan. Karena nyatanya Allah tidak membedakan manusia. Jadi tidak ada yang najis di hadapan Allah, tidak ada yang terlarang. Kasih karunia Allah itu tidak terhalang oleh batasan yang dibuat oleh manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Dari pasal selanjutnya kita bisa melihat nanti dalam bacaan kisah para rasul, Petrus mempertanggungjawabkan itu di hadapan para rasul. Dan para rasul akhirnya juga mendapat pemahaman yang sama, bahwasanya Injil itu tidak hanya untuk orang Yahudi. Sama seperti kita, kasih Allah tidak hanya untuk orang yang sudah percaya. Kasih Allah untuk semua makhluk. Jadi Bapak Ibu, di zaman modern ini karena gereja seringkali jatuh pada fanatisme sempit, membatasi kasih Allah dan karya-karya kasih itu hanya di lingkup gereja, maka tidak salah kalau di Eropa itu orang mencari atau mencoba menerapkan satu pola beragama yang spiritual tetapi tidak religius. Jadi mereka mencoba menjalani suatu kehidupan bertuhan tapi tidak beragama. Ya, mereka melakukan perintah Tuhan tapi mereka tidak mau masuk dalam komunitas agama. Karena komunitas agama tadi cenderung eksklusif, cenderung membatasi kasih Allah hanya pada komunitasnya saja. Lah, di tengah-tengah gejala seperti itu, ya, kita harus ya spiritual, ya religius gitu. Jadi kalau mereka mencari roh,
tidak dalam batas-batas gedung gereja, ini jelas mengundang kita. Ya, gereja penting karena di situ kita bertumbuh secara iman, kita dikuatkan dan dihibur, tapi kita juga bisa mengembangkan spiritual. Jadi ya beragama, ya bertuhan. Jangan hanya beragama saja. Dan inilah gejala kehidupan modern sekarang ini, karena dalam kehidupan beragama itu cenderung eksklusif, orang jadi ya mereka hanya senang bahagia untuk komunitasnya sendiri, bukan untuk menjangkau yang lain. Jadi kita harus memiliki rumah spiritual dan kita harus memiliki cara hidup baru meskipun kita ada dalam komunitas. Karena tadi saya ingatkan di awal, kita itu sesama peziarah. Kalau ibaratnya kita sama-sama naik kendaraan itu kita sama-sama naik Vespa. Yang peduli, yang memiliki perhatian ya kepada mereka yang kebetulan berhenti dalam perziarahan, yang kebetulan harus mogok dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu, hal ini sama dengan bacaan Mazmur 98 tadi. Jadi ada nyanyian baru, ada cara baru, ada gerakan baru yang harus kita miliki. Mazmur 98 tadi menyatakan Allah telah melakukan hal yang baru, yaitu penyelamatan. Dan penyelamatan itu untuk semua ciptaan. Jadi kesetiaan Allah terpancar manakala ia memanggil kita supaya kita juga menyanyikan lagu baru itu. Ya, supaya kita memiliki lagu baru, cara hidup baru, pola-pola baru. Jadi tidak lagi terbatas pada pagar-pagar yang dibuat oleh manusia. Jadi kreativitas kita yang diilhami oleh Allah itu harus tampak dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di zaman pandemi ini dunia membutuhkan lagu baru, cara hidup baru. Nah, lagu baru apa yang kita nyanyikan? Kemungkinan baru apa yang harus kita kerjakan supaya kita tetap setia di jalan Allah? Jadi di masa pandemi, di masa isolasi ini jelas ada panggilan yang menantang kita. Sekali lagi, jelas kita membutuhkan lagu-lagu kasih sayang, lagu-lagu perhatian, lagu-lagu yang peduli pada kemanusiaan. Meskipun kemanusiaan itu memiliki ragam yang sangat banyak. Mungkin karena ada pembatasan kita sulit untuk bertemu secara langsung satu sama lain. Hal yang sederhana paling tidak kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa bertemu dengan kita. Itu digarisbawahi tadi dalam Mazmur 98. Lalu dalam bacaan 1 Yohanes tadi berbicara tentang iman yang ya nyata, karena iman itulah yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman itu benar-benar harus mengalahkan dunia. Dan itu harus hidup, harus terwujud dalam interaksi. Dalam interaksi dengan sesama. Jadi ada kepercayaan, ada perilaku, ada kepemilikan, dan itu yang harus kita create untuk mengalahkan dunia. Artinya menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dunia ini. Jadi iman di dalam Kristus harus terwujud dalam karya kasih. Harus terwujud dalam pembangunan komunitas. Bahkan menciptakan komunitas kasih baru. Karena iman tadi merangkul semua orang. Bahkan orang kafir seperti Cornelius. Dan menjadikan mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Manusia yang juga dicintai oleh Allah. Jadi iman itu harus membentuk suatu etika baru. Iman yang kita miliki itu harus menjadi dasar motivasi utama kita. Dan kasih itu harus menang dan menciptakan dunia peziarah, kelompok para pengembara, kelompok para pelancong yang menghormati keunikan satu sama lain. Ya, mungkin businya lagi mogok, perlu diganti, mungkin kompresinya perlu diperbaiki dan sebagainya. Seperti itulah keunikan manusia. Sekali lagi,
dalam bacaan 1 Yohanes tadi, kasih Allah memeluk kita dan menginspirasi kita untuk memeluk orang lain juga. Kalau diri kita sudah merasa dirangkul oleh Allah, maka menjadi tugas kita untuk merangkul yang lain juga. Sebab dengan dirangkul oleh kasih Allah, kita sekarang tidak lagi hidup dalam ketakutan karena perbedaan, tidak. Justru perbedaan itu menjadi sarana kita saling memperlengkapi. Jadi sekali lagi, dirangkul oleh kasih Allah, itulah yang akan memampukan kita untuk melihat yang lain sebagai yang suci juga, yang menjadi objek kasih Allah, meskipun dia berbeda apapun juga. Jadi manusia itu sangat pintar membuat pembatasan-pembatasan. Lah, jangan sampai kita terjebak dalam pembatasan-pembatasan tersebut. Sementara itu dalam bacaan Injil, dalam Injil Yohanes tadi, setelah perikop tentang Yesus pokok anggur, Yesus memeratakan kuasa kasih yang mengubah kehidupan. Dan menjadikan kasih itu sebagai pusat kehidupan kita. Jadi dalam bacaan Injil Yohanes tadi, setelah berbicara tentang pokok anggur, Yesus menandaskan pusat kehidupan kita itu adalah kasih. Kasih itulah yang menyamaratakan atau menyamakan kedudukan. Karena melalui kasih itu kita satu dengan guru, satu juga dengan pengikut yang lain atau dengan penerima kasih yang lain. Melalui kasih itulah juru selamat dan yang diselamatkan menjadi satu. Demikian juga yang masih menjadi objek penyelamatan Allah, itu juga menjadi satu. Jadi ada satu realitas, ada kasih, dan kasih itu ada pemberinya yaitu Allah, dan kita yang sudah dikasih. Sementara ada objek-objek kasih yang lain. Ada yang membutuhkan penyelamatan dan kasih Allah. Itu disatukan dengan kita. Yesus mengundang kita untuk hidup dan tinggal dalam kasih-Nya, dan harus membiarkan kasih itu mengalir melalui kita. Sama seperti pokok anggur mengalirkan kambium berkatnya melalui carang-carangnya, melalui ranting-rantingnya. Demikian pula harapannya sebagai ranting atau carang yang sudah menerima kambium berkah Allah, kita juga mampu menyalurkan energi Allah itu kepada carang atau ranting yang lain. Jadi sekali lagi, ketika kita tinggal dalam kasih Allah, kita akan menjadi agen rekonsiliasi, agen yang merukunkan, agen yang menyembuhkan, yang mengatasi tembok-tembok perbedaan yang ada. Dan yang seringkali Bapak Ibu, perbedaan inilah yang seringkali justru menentukan cara hidup kita. Kita harus mampu mengalahkan tembok perbedaan itu. Jadi bacaan-bacaan leksionari hari ini, sekali lagi intinya adalah tentang kasih. Kita disatukan dalam kasih. Kasih itu melampaui batas. Kasih itu harus melibatkan kesediaan kita untuk berani berkorban demi yang lain. Dan kasih itu harus terwujud dalam berbagi berkat dan kreativitas Allah. Supaya dalam kita menjalani kehidupan ini kita menemukan sukacita. Karena tidak hanya kita mampu mengatasi masalah kita, tapi juga kita mampu menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di sekitar hidup kita. Jadi mereka yang mengasihi, menerima roh Allah, dan mereka akan menemukan kekudusan pada semua ciptaan dalam berbagai variasi pengalaman manusia. Melalui kasih itu kita diikatkan. Jadi kita diikat dalam kasih. Dalam kasih itu kita tidak memiliki rasa takut untuk menjalin persahabatan. Untuk berani mengambil langkah pertama dalam menyembuhkan dunia. Inilah panggilan kita, yaitu dipersatukan dalam iman dan kasih. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kita panjatkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, karena kami sudah masuk dalam lingkungan kasih penyelamatanmu. Dan kiranya kasih penyelamatanmu itulah yang akan senantiasa nampak dalam kehidupan kami. Baik dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bergereja. Kami serahkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu. Layakkan kami untuk terus menikmati berkat pemeliharaan-Mu. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan kehidupan bersama kami berkeluarga. Tuhan jamah setiap anggota keluarga kami. Tuhan berkati setiap anggota keluarga kami. Demikian pula tetangga-tetangga kami, di mana kami hidup bersama. Tuhan berkati pula, sehingga kami dapat hidup penuh dengan kerukunan. Kami dapat mengekspresikan cinta kasih secara nyata. Kami hidup dalam kedamaian. Bapa, secara khusus kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami bergereja. Tuhan tolong majelis gereja-Mu dalam menggembalakan kami, dalam mengasihi kami. Biarlah melalui pelayanan mereka, kasih kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, pengharapan kami semakin kuat. Meskipun kami harus menghadapi berbagai-bagai tantangan. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa bernegara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Lurah, bahkan Bapak RW dan Bapak RT. Tuhan kasih mereka, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, bangsa dan negara kami hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, mampu mengatasi dampak pandemi, mampu mengatasi berbagai dampak dari krisis ekonomi. Bapa, kami juga menyempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan menggunakan pelengkap Kidung Jemaat 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Meski
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, iman yang diberikan kepada kita memampukan kita mengalahkan dunia. Dan untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bait yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.